Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elsa Puji Kurnia. Pada kesempatan kali ini, saya selaku moderator dalam presentasi yang akan ditampilkan oleh Rosella Putri Menayu. Langsung saja, tidak memperpanjang waktunya, saya persilakan kepada Rosella Putri Menayu untuk menampilkan presentasinya. Baiklah, Bapak dan teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ruseli Fitri Manayu, NIM 18035037. Nah, di mana dosen pengampunya yaitu Bapak Umar Kalmar Nizar, SSI, MSI, PhD. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan daun seledri sebagai penurunan hipertensi. Nah, yang pertama yaitu latar belakang, di mana hipertensi ini atau tekanan darah tinggi merupakan jenis penyakit pada sistem kardiovaskular yang ditandai dengan adanya tekanan darah yang memberikan gejala berlanjut terhadap salah satu atau beberapa target organ. Nah, semakin meningkatnya angka kejadian hipertensi ini di dunia, tentunya membuat semakin banyak obat-obat yang ada di muka bumi ini untuk terapi hipertensi. Nah, salah satunya yaitu seledri atau yang dikenal juga dengan Apium graveolus. Nah, daun seledri ini digunakan sebagai alternatif tanaman obat untuk mencegah terhadap hipertensi. Nah, seledri ini juga digunakan dalam sehari-hari, bisa digunakan sebagai alat penyedap bagi makanan. Nah, di Indonesia, masyarakat ini sering menggunakan daun seledri sebagai bumbu tambahan. Selanjutnya yaitu tujuan penulisan, di mana tujuan penulisan di sini yaitu untuk mengetahui bagaimana kandungan yang ada di dalam daun seledri dan untuk mengetahui manfaat dari daun seledri tersebut. Selanjutnya yaitu manfaat penulisan. Nah, di sini manfaat penulisannya yaitu untuk memberikan informasi mengenai manfaat daun seledri bagi kesehatan. Yang kedua yaitu untuk memberikan informasi mengenai manfaat daun seledri bagi kesehatan. Selanjutnya masuk ke tinjauan atau kajian pustaka, di mana yang pertama yaitu hipertensi. Nah, hipertensi ini merupakan suatu gangguan pada pembuluh darah yang mengakibatkan suplai oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah menuju tempat jaringan yang dihambatnya. Nah, adapun hipertensi ini juga menunjukkan kondisi di mana aliran darah dalam arteri bertekanan terlalu tinggi untuk tubuh sehat. Nah, hipertensi ini sama juga dengan golongan umur dan pengobatan tidak didasarkan atas umur. Untuk hipertensi ini juga merupakan suatu penyakit yaitu yang mengganggu sistem kardiovaskular yang ditandai dengan adanya peningkatan tekanan darah yang memberikan gejala berlanjut terhadap salah satu atau beberapa target dari organ. Nah, selanjutnya yaitu penyebab hipertensi. Nah, penyebab hipertensi ini ada terbagi dua. Yang pertama yaitu berdasarkan primer, yang kedua yaitu berdasarkan sekunder. Nah, pada penyebab hipertensi yang berdasarkan primer ini biasanya disebabkan oleh pola makan yang tidak sehat dan tidak teratur, dan adapun faktor-faktor dari genetik. Nah, yang kedua yaitu penyebabnya yaitu secara sekunder, di mana pada penyebab hipertensi secara sekunder ini disebabkan biasanya disebabkan oleh
Pertama ada penyakit ginjal, yang kedua ada penyakit kelenjar tiroid, yang ketiga yaitu adanya tumor kelenjar adrenal, dan yang keempat itu kecanduan alkohol. Selanjutnya itu gejala hipertensi. Adapun gejalanya secara umum yaitu tekanan darah tinggi, ringan, tidak terasa, dan tidak mempunyai tanda-tanda. Nah, pada penderita juga mengetahui dengan tiba-tibanya. Contoh, pada saat penderita melakukan pemeriksaan kesehatan, sehingga pada saat melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah hipertensinya tersebut tinggi atau rendah. Nah, kadang ada juga tekanan darah ini disertai dengan sakit kepala, pusing, serta gugup dan palpitasi. Nah, kejadian ini menunjukkan bahwa otot jantung telah terpengaruh sehingga tenaganya sudah berkurang yang ditandai dengan sesak nafas. Nah, pada pemeriksaan secara fisik, di mana tidak dijumpai kelainan apapun selain tekanan darah tinggi, tetapi dapat juga ditemukan melalui penglihatan yang kabur. Itu merupakan suatu gejala dari hipertensi. Selanjutnya yaitu seledri. Nah, tanaman seledri ini merupakan tanaman tahunan yang berbentuk semak atau rumput. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, seledri ini biasa kita gunakan sebagai bahan pelengkap bagi makanan karena citra rasa yang khas dan renyah. Selanjutnya yaitu kandungan dari seledri tersebut. Nah, adapun kandungan dari daun seledri ini, yang pertama adalah flavonoid, yang kedua ada saponin, yang ketiga ada tanin, di mana tanin ini terdiri 1% dan minyak atsiri sebesar 0,033%, ada flavoglukosida atau dikenal juga dengan apin, ada apigenin dan ada fitosterol, ada kolin, ada lipase, ada phythialides, dan asparagin, zat pahit seperti vitamin A, vitamin B, dan vitamin C, dan ada alkaloid. Nah, kandungan kimia di dalam seledri ini sangatlah banyak dan bermanfaat bagi kesehatan. Nah, adapun kandungan kimia dalam daun seledri ini ada pada bahan-bahan mentah. Nah, untuk daun seledri atau Apigium graveolis memiliki kandungan apigenin yang dapat mencegah penyempitan pembuluh darah dan phythialides yang dapat mengendorkan otot-otot arteri atau merelaksasi dari pembuluh darah. Nah, zat tersebut yang mengatur aliran darah sehingga memungkinkan pembuluh darah membesar dan mengurangi tekanan darah. Sehingga seledri ini diketahui mengandung senyawa aktif yang dapat menurunkan tekanan darah. Selanjutnya yaitu manfaat dari daun seledri. Nah, banyak sekali manfaat dari daun seledri ini. Yang pertama, dapat mencegah tekanan darah. Seledri ini termasuk asam amino yang termasuk asam amino yaitu arginin. Nah, arginin ini merupakan golongan asam amino esensial yang ketika masuk ke dalam tubuh akan terurai menjadi aspartat dan amonia. Nah, arginin ini juga merupakan peluru kencing atau diuretik yang dalam kerjanya dapat meningkatkan jumlah air kencing. Nah, yang kedua yaitu mencegah mual dan muntah. Daun seledri ini juga bermanfaat untuk mencegah mual dan muntah. Karena seledri ini memiliki sifat sedatif atau pemenang sehingga sangat cocok jika kita gunakan saat mencegah rasa mual atau rasa muntah. Selanjutnya itu mencegah mual
sama dengan yang tadi, itu mencegah mual dan muntah. Karena di dalam daun seledri ini juga terkandung bahwa memiliki kemampuan yaitu bakterisida. Nah, selanjutnya yaitu masuk ke pembahasan. Di sini tekanan darah adalah jenis penyakit yang sistem kardiovaskularnya ditandai dengan adanya peningkatan tekanan darah yang memberikan gejala berlanjut terhadap salah satu atau beberapa target dari organ. Nah, pengobatan yang dilakukan dengan alternatif yaitu bisa digunakan agar dapat menghemat biaya dari pengobatan yang mahal. Nah, tanaman obat ini merupakan yang biasa digunakan oleh seseorang untuk mengatasi hipertensi, yaitu di mana yaitu daun seledri, di mana yang nama lainnya yaitu Apium gravioles. Nah, daun seledri ini mengandung banyak senyawa yang berefek pada penurunan tekanan darah, yaitu ada flavonoid, ada saponin dan polifenol, serta ada apigenin. Nah, senyawa flavonoid ini diisolasi dan akan menghasilkan apigenin yang dapat mencegah penyempitan pembuluh darah dan pitialides yang dapat mengendorkan otot-otot arteri atau merelaksasi pembuluh darah. Nah, adapun pada rebusan daun seledri ini umumnya dapat mengontrol tekanan darah antara lain, yaitu memberikan efek dilandasi pada pembuluh darah dan menghambat angiotensin converting atau ASC. Nah, penghambatan sistem renin angiostensin dapat menurunkan kemampuan ginjal dalam meningkatkan tekanan darah. Selanjutnya yaitu apigenin dalam daun seledri, yaitu berfungsi sebagai beta blocker yang dapat memperlambat detak jantung dan menurunkan kekuatan kontraksi jantung sehingga aliran darah yang terpompa lebih sedikit dan tekanan darah akan menjadi kurang. Nah, di dalam daun seledri ini masih banyak kandungan kimia lainnya seperti manitol dan apin. Serta manitol dan apin ini juga bersifat sebagai diuretik, yaitu membantu ginjal mengeluarkan kelebihan cairan dan cairan di dalam tubuh, sehingga berkurangnya cairan dalam tubuh akan menurunkan tekanan darah. Nah, ada juga yang disebut dengan potasium. Nah, potasium yang terkandung dalam seledri akan bermanfaat meningkatkan cairan interseluler dengan menarik cairan ekstraseluler, sehingga terjadinya perubahan keseimbangan pompa natrium kalium yang akan menyebabkan penurunan tekanan darah. Nah, salah satu strategi dalam penanganan hipertensi ini adalah mengubah keseimbangan Na+ menjadi dengan mengubah keseimbangan Na+. Nah, perubahan keseimbangan Na+ ini biasanya dilakukan dengan pemberian diuretik secara oral. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, dari pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa daun seledri atau Apigeum graviolis memiliki kandungan apigenin yang dapat mencegah penyempitan pembuluh darah. Nah, apigenin di dalam daun seledri juga berfungsi sebagai beta blocker yang dapat memperlambat detak jantung dan menurunkan kekuatan kontraksi jantung, sehingga aliran darah yang terpompa lebih sedikit dan tekanan darah menjadi berkurang. Mungkin hanya sekian presentasi dari saya. Salah dan janggal saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, itu dari penjelasan dari Darussalam Fikri Manayu mengenai penulisan pada seminar kimianya yang berjudul daun yang berkaitan dengan daun seledri tadi. Untuk itu sekian dari saya selaku moderator. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.